Iron Dome Israel makin lemah dan rapuh, sehebat apapun akhirnya tumbang juga setelah diserbu serang rudal roket tanpa henti. Tidak berdaya, sekuat apapun kehebatan yang digembar-gemborkan oleh IDF soal kubah besinya, ternyata tumbang juga. Bagaimana tidak setelah digempur serangan roket dan rudal secara terus-menerus menjadi tidak mampu lagi menangkal, sehingga seluruh serangan dari Gaza, Lebanon, dan Suriah dapat menembus wilayah Israel hingga jatuh korban dan kerusakan bagi beberapa wilayah di Israel. Di sisi lain, konflik antara Hamas dan Israel masih berkobar. Media sosial penuh dengan video ala science fiction yang menunjukkan rudal pencegat serangan roket. Komentar seperti Star Wars atau suasana invasi alien memenuhi penjelasan tentang sistem pertahanan Iron Dome. Langit benar-benar penuh dengan cahaya roket yang saling menyerang. Sistem pertahanan ini terdiri atas serangkaian radar pendeteksi dan pelacak, sistem manajemen pertempuran dan pusat kendali senjata berawak, serta unit penembakan misil tanpa awak. Seluruh sistem dan unit tersebut cukup tersebar. Sementara itu, roket lokal buatan Hamas dinamai Qassam. Produksinya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perubahan desain apapun. Komponen utama Qassam adalah bodi dari pipa baja atau aluminium panjang dengan sirip yang dilas padanya. Bodi itu diisi oleh bahan bakar roket yang terdiri atas pupuk, gula cair, bahan peledak buatan sendiri, serta detonator tambahan. Roket Qassam tidak punya sistem kendali yang ditembakkan melalui kerangka logam sederhana. Arah tembaknya bisa dikatakan sangat tidak akurat dengan biaya hanya ratusan dolar. Ukuran Qassam bahkan jauh lebih kecil dari rudal Tamir milik Israel. Namun faktanya, roket tersebut sanggup bikin Iron Dome dan Israel sendiri kewalahan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pergulatan antara kekuatan berteknologi tinggi milik Israel dan kekuatan berteknologi rendah milik Hamas. Iron Dome memiliki kelemahan, yaitu titik jenuh yang mana tidak diketahui jumlah maksimum roket yang dapat ditangani pada satu waktu. Jika jumlah itu terlampaui, sisa roket akan melewatinya. Hal itu pernah terjadi ketika Israel mengklaim bahwa ada sekitar 850 roket Hamas yang ditembakkan saat masa eskalasi. Selain itu, pasokan rudal Tamir terbatas, harganya sangat mahal, sedangkan Hamas menimbun ribuan Qassam dan senjata lainnya. Terkadang Iron Dome harus meluncurkan 2 rudal ke 1 roket untuk memastikan pencegatan. Keefektifan Iron Dome bahkan juga bisa menjadi kelemahan yang strategis. Masalah lain terkait Iron Dome adalah ketergantungan terhadapnya. Jika sistem pertahanan itu gagal, tentu akan ada konsekuensi serius. Tindakan defensif saja tidak cukup, tapi melancarkan serangan darat untuk mengambil sumber roket juga dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah besar dan konsekuensi politik global. Kubah besi atau Iron Dome milik Israel ternyata punya banyak kelemahan. Warga Israel yang selama ini menjajah Palestina kocar-kacir meninggalkan kotanya dan sembunyi di bawah tanah setelah Iron Dome tidak berhasil mencegah serangan roket dan juga rudal. Kubah besi yang selama ini diyakini bisa melindungi ternyata bocor. Roket-roket yang ditembakkan pejuang dari Hizbullah Hamas Palestina sukses menembus pertahanan yang katanya canggih itu. Bahkan Suriah pun mengirimkan roket-roketnya dan mampu menembus Israel. Ya, Iron Dome ini mirip sekali seperti di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, salah satu film Hollywood. Dalam film Marvel itu, Wanda tak berdaya menembusnya, semacam kubah yang membentengi kamar Taj dan hancur seketika. Mekanisme Iron Dome ini memiliki radar yang dapat memantau atau melacak roket-roket yang diterbangkan di udara Israel dan melumpuhkannya sebelum menyentuh wilayah Zionis. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, malah mereka keok dan runtuh setelah diserang roket-roket balasan. Seperti diketahui, biaya rudal yang difungsikan untuk menghancurkan roket yang menyerang itu sangatlah mahal. Ya, namanya juga alat bisa saja rusak atau mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu terjadi pada sistem Iron Dome Israel yang bikin malu dan juga makan banyak biaya.
Pejuang Hamas mengetahui benar kelemahan itu. Secanggih apapun teknologi perang Israel pasti bisa ditembus, apalagi yang mengendalikannya hanyalah manusia juga. Sirene tanda bahaya meraung-raung ketika gempuran puluhan roket dari Lebanon hingga Suriah menghantam kota Israel. Iron Dome, perisai anti-roket milik militer Israel, tak kuat menangkis gempuran roket terbesar yang diluncurkan. Hampir ratusan roket dihantamkan Lebanon hingga juga Palestina, dan hanya 20 diantaranya yang bisa dicegat. Hizbullah mengamuk dan membalas dendam lantaran warga dan militer Israel menyerang umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Beberapa kota besar di Israel, Tel Aviv, Yerusalem digempur habis-habisan oleh roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Situasi terkini akibat dari gempuran puluhan roket itu, suasana di kota terlihat mencekam. Beberapa mobil yang terparkir di pinggir jalan terlihat hancur dan rusak. Warga Israel pun langsung ketakutan dan memilih untuk mengungsi hingga pergi ke bunker-bunker. Stasiun TV setempat menyiarkan kepulan asap besar dan terdengar suara sirene di atas kota Shlomi. Kota ini merupakan perbatasan Israel Utara. Akibat serangan roket tersebut, otoritas bandara Israel menutup sempat bandara utara di Haifa dan juga Rizvina. Akibat hantaman puluhan roket itu, militer Israel melakukan serangan balik ke kota Lebanon, namun tidak ada korban jiwa. Dilaporkan militer Israel menghujamkan 5 roketnya. 3 roketnya hanya mendarat di lahan terbuka. Selatan kota Tirus di Lebanon, sisanya diluncurkan dekat kawasan yang mana kawasan pertanian dan tidak ada korban jiwa. Seperti diketahui, Indonesia juga mengutuk keras serangan dari Israel yang membabi buta di Masjid Al-Aqsa. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Fadlizon mengecam serangan brutal polisi Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa yang melaksanakan sholat. Menurutnya, serangan itu bukan hanya telah merusak status quo dan menaikkan kembali tensi konflik, melainkan bisa membuat rusaknya stabilitas regional. Aksi ini juga harus dikutuk oleh seluruh komunitas internasional.